Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama saya. Jadi di video ini kita akan membahas tentang elips. Nah, di elips itu sendiri ada 4 kategori. Yang pertama ada elips, kemudian ada partial elips, kemudian ada parabola, dan ada konik. Jadi di elips itu sendiri sebenarnya berbentuk seperti telur ya, melonjong namun dia sama sisi. Jadi kalau telur itu ada yang bagian lebih besar di bawah. Nah, kalau elips itu sendiri dia bagiannya sama atas bawah. Nah, mungkin teman-teman sering menggunakan ini menggunakan arc, namun arc itu berbentuk radius ya. Nah, di elips ini sendiri menawarkan bentuk yang lebih unik dan lebih halus. Gimana bentuknya dan cara penggunaannya, teman-teman tonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Ya, seperti biasa teman-teman, jadi kita buka gambar baru part. Nah, di video ini kita akan langsung membuat sketch. Jadi kalau semalam kita membahas tentang arc, kemudian spline, dan juga chamfer, fillet, di sini kita akan membahas tentang ellipse. Nah, jadi kalau ellipse itu sendiri dia berbentuk seperti telur. Teman-teman bisa lihat di sini ada 4 pilihan sketsa elips yang bisa teman-teman buat. Jadi contoh kita pertama itu menggunakan elips. Nah, cara menggunakannya itu ada 2 titik. Titik pertama, sebenarnya ada 3. Jadi titik pertama adalah titik pusat, kemudian ada titik ujung, dan kemudian ada titik lebarnya gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin buat dia berbentuk seperti ini, kanan kiri lonjongnya ataupun ke atas ke bawah, teman-teman bisa atur. Jadi kita katakan contohkan seperti ini. Nah, jadi di elips itu sendiri berbentuk ya seperti telur, dan ini sangat susah dibentuk jika teman-teman menggunakan arc dan tidak akan serapi ini. Dan jadi kalau untuk pemberian dimensionnya, kita katakan contoh seperti ini. Teman-teman berikan dimension lebarnya 35 dan panjangnya itu sekarang 40. Nah, teman-teman bisa lihat di sini berbentuk elips, dan ini sangat susah dibuat jika teman-teman menggunakan 3-point arc. Kita katakanlah seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Bentuknya sangat berbeda ya. Jadi ada masanya kita menggunakan elips dan ada masanya kita menggunakan arc. Jadi dari untuk penggunaan elips itu sendiri, di sini teman-teman bisa lihat ada relation coincident. Jika teman-teman menghapusnya, teman-teman bisa memindahkan ellipse-nya itu sendiri kemanapun. Jadi pembahasan relation mungkin teman-teman udah paham ya gimana caranya. Nah, jadi kalau untuk seandainya teman-teman belum membuat relation-nya, teman-teman bisa tahan tombol shift dan klik 2 titik ini. Kemudian teman-teman bisa buat horizontal dan vertikal. Nah, ataupun teman-teman bisa langsung membuat hubungan koinsiden di antara ini. Setelah itu ada juga pembahasan tentang cara penggunaan partial ellipse. Jadi partial ellipse itu ada ellipse namun dia ada setengah ya. Jadi kita contohkan seperti ini. Nah, sama halnya seperti tadi, kita akan buat sama bentuk seperti tadi, dan di sini teman-teman bisa lihat hampir sama dengan elips, namun kita di sini akan membuat garis elips yang ingin kita buat. Contohnya mungkin teman-teman hanya ingin membuat setengah, ataupun katakan dari sini. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada sesuatu yang tidak nyambung ya dari elips ini. Jadi kalau seandainya ini teman-teman juga bisa memberikan ukuran 40
teman-teman bisa lihat sama bentuknya. Jadi kalau seandainya pengukuran di gapnya ini, teman-teman bisa perhatikan. Jadi cara pengukuran gapnya ini perlu teman-teman perhatikan dimensi seperti apa yang teman-teman ingin ambil. Jadi contohnya kalau seandainya jaraknya seperti ini, itu berjarak 42,94. Nah, jika teman-teman ambil dari mengikuti sudutnya, teman-teman bisa lihat 46,35. Jadi ini berbeda ya jaraknya. Nah, teman-teman perlu ketahui dimensi apa yang ini teman-teman buat gitu. Apakah jarak seperti ini atau ini? Karena ini akan mempengaruhi dari bentuk elips yang teman-teman buat. Begitu pula jika teman-teman membuatnya secara horizontal. Nah, setelah itu kita juga akan membahas tentang pembuatan elips di parabola. Jadi kalau elips parabola itu teman-teman perhatikan. Titik pertama, teman-teman akan memilih dari garis terbukanya. Jadi kalau seandainya mau ke atas seperti parabola ya, teman-teman bisa arahkan dia ke bawah dari titik yang pertama teman-teman buat. Nah, setelah itu elipsnya harus teman-teman buat sesuai garis yang teman-teman ingin buat. Contohnya seperti ini. Mungkin teman-teman ingin buat dari sini, dan dia akan otomatis mengikuti jalur ini ya. Jadi nggak bisa melalui ini. Kalau seandainya kita klik di sini pun, dia akan otomatis muncul sejalur dari garis ini. Kita contohnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Saya klik di sini, namun keluar garis ini. Dan teman-teman lihat, elipsnya akan mengikuti dari jarak yang teman-teman buat. Nah, di parabola ini, teman-teman juga bisa mengaturnya menggunakan smart dimension. Contohnya ya seperti ini 95. Dan kita mau buat juga di sini 95. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman atur mungkin jarak di sini seperti 60, dan mungkin sini teman ingin buat jaraknya 85, itu sah-sah saja tergantung dari kebutuhan gambar yang teman-teman ingin buat. Nah, yang pasti pada saat pembuatan pertama menggunakan parabola, dia akan memiliki garis dan bentuk yang sama antara kanan dan kiri. Dan kemudian ada juga pembuatan dari elips menggunakan konik. Nah, kalau tadi menggunakan parabola, di sini kita akan menggunakan konik. Cara penggunaan dari elips konik itu, jadi titik pertama, kemudian titik kedua, itu akan mewakili dari garis kanan dan kiri. Dan titik ketiganya ini adalah titik maksimum dari sebuah puncak elips ya. Jadi elips itu memiliki puncak dan dia akan memiliki batas atau gap yang tidak akan bisa melewati dari titik puncaknya tadi gitu. Karena apabila teman-teman diperbolehkan, maka tidak akan berbentuk elips, namun akan berbentuk segitiga ya. Nah, inilah titik maksimum yang teman-teman buat. Jadi teman-teman bisa atur seperti ini, dan dia akan menjadikan seperti bentuk elips juga. Nah, itu adalah beberapa cara tentang penggunaan elips. Mungkin di video kali ini cukup sampai di sini tentang bagaimana cara penggunaan elips dan jenis-jenisnya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.